Beristirahatlah dengan damai Kelly Preston dan penderita kanker lain di seluruh dunia yang sudah terlalu lemah untuk melawannya. Wafatnya Kelly Preston diberitakan banyak media, dan koran Inggris The Guardian menulis sebagai aktor, bukan aktris seperti media-media lain. Sebagai media yang selalu politically correct, The Guardian memilih rujukan tanpa gender, yaitu aktor atau seseorang yang berperan sebagai orang lain. Tapi apa mungkin meniadakan gender dalam bahasa yang membedakan pria dan wanita secara jelas dan tegas dengan he, she, him, his, her? Itu urusan orang Inggris lah. Bahasa Indonesia prinsipnya tak mengenal jenis kelamin. Nggak tahu kapan persisnya disosialisasikan akhiran wan, man, dan wati atau a dan i. Pada masa kuliah di bawah Orde Baru tahun 1980-an, mahasiswa-mahasiswi, wartawan-wartawati, atau karyawan-karyawati, saya serap saja sebagai satu pria dan satu perempuan. Kok susah amat? Cemanapun, penggunaan aktor oleh koran The Guardian memicu pertanyaan, apakah bahasa Indonesia bias gender? Kenapa di KBBI ada hartawan, tapi hartawati tak ada? Apakah semua perempuan Indonesia tak boleh kaya raya? Dan kalian, para perempuan, menurut KBBI, juga tak murah hati, karena hanya ada dermawan. Terus, seniwati memang ada, yaitu wanita yang ahli mencipta seni. Tapi, maaf, sebagai ahli sastra, kalian harus ikut sastrawan. Itu dia. Wan bisa dipakai untuk pria dan perempuan, tapi wati khusus perempuan. Jangan sampai pria dirujuk sebagai seniwati. Bahasa Indonesia atau orang Indonesia tak sudi. Kata untuk menunjukkan identitas feminitas. Tapi pertanyaan dan pandangan itu cuma dari saya, pengguna praktis bahasa Indonesia. Jadi saya cari-cari dan ketemu tulisan Muhammad Jalal, dosen sastra Indonesia di Universitas Airlangga, berjudul Fenomena Bias Gender dalam Pemakaian Bahasa Indonesia. Ya, kesimpulannya ada bias gender dan salah satu sarannya adalah penggunaan elemen-elemen bahasa yang lebih netral asosiasi maknanya. Bias gender itu bukan sekedar wan, man, dan wati saja. Tri Rina Budiwati dan Idewa Putu Wijana dari Universitas Gadjah Mada menulis contoh lain. Ada sebutan nenek sihir yang berkonotasi jahat, tapi tak ada kakek sihir. Ada bapak bangsa, namun maaf, tak ada ibu bangsa. Antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Dulu, tahun 1994, saya ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen. Kami pilih jurnalis untuk melawan wartawan yang sudah tercemar jadi wartawan amplop, wartawan bodreks, dan yang masuk Persatuan Wartawan Indonesia PWI, salah satu corong rezim Orde Baru. Ternyata, 30-an tahun lalu itu, kami sudah melangkah jauh ke depan. Keluar dari bias gender. Hanya ada satu, jurnalis. Entah siapapun dia, selama profesinya melaporkan berita secara objektif dan akurat. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme jurnalis dan media. Lantas kembali ke pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia bias gender? Entahlah, tapi saya kira di zaman kekinian ini ada baiknya mengikuti saran Muhammad Jalal dari Universitas Airlangga tadi. Marilah menggunakan elemen-elemen bahasa yang lebih netral asosiasi maknanya.